Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Illa talib taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para talib, para santri yang Ustadz sayangi dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas berkat rahmat limpahannya sampai hari ini. Kemarin kita masih bisa merayakan sholat id, ya, merayakan Idul Fitri secara bersama-sama, ya, yang artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Dan bulan ini adalah bulan Syawal, di mana dikatakan oleh ulama bahwa bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan, di mana orang bisa dilihat, bisa diukur apakah Ramadannya berhasil atau tidak, diterima atau tidak, itu dari bulan ini. Jadi kata beberapa ulama mengatakan bahwa orang jika di dalam bulan Syawal itu ibadahnya meningkat, ketakwaannya meningkat, maka kemungkinan besar ibadah Ramadannya akan diterima sama Allah. Tapi jika ketika di bulan Syawal ini orang itu kembali sama seperti sebelum bulan Ramadan, apalagi lebih jelek dibanding dengan bulan Ramadan, maka dipastikan derajat la'allakum tattaqun itu kita tidak dapat. Jadi periksalah amalan-amalan kalian, ya. Setelah 2 hari kemarin kita merayakan Idul Fitri, ya, banyak makanan di sana, banyak saudara sahabat yang mungkin datang di sana, ya. Periksalah hari ini apakah kalian lebih baik daripada bulan Ramadan atau tidak. Tilawatul Qur'annya lebih banyak atau tidak. Belajar agamanya lebih banyak apa tidak. Mengajinya lebih banyak apa tidak, ya. Allah mengatakan bila Allah menyukai atau mencintai suatu kaum, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah. Dan disinilah, ya, ada bulan Syawal, bulan peningkatan. Artinya Ramadan itu merupakan pelatihan kita, sedangkan Syawal adalah peningkatan ibadah dan amal dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini juga ada namanya puasa Syawal 6 hari, yang Ustadz ingatkan dengan kalian bahwa barang siapa berpuasa Ramadan dan 6 hari setelahnya, artinya di bulan Syawal, maka dihitung pahalanya seperti puasa selama setahun. Nah, setahun itu berturut-turut, jadi bukan pahalanya setahun itu tidak berturut. Jadi selama setahun itu kalian berpuasa terus full, ya, dari Januari, ya, dari Muharram, ya, sampai bulan terakhir, ya, Zulhijjah, ya. Jadi pahalanya banyak sekali. Nah, jadi jangan tinggalkan puasa 6 hari Syawal, ya. Kalau bagi akhwat yang sudah mendapatkan halangan, ya, ada beberapa pendapat ulama, ya. Ada yang berpendapat bahwa dibayar dulu
hutangnya ketika tidak tidak siam di bulan Ramadan kemarin. Ya, karena ulama berpendapat bahwa membayar hutang saat puasa itu adalah wajib, sedangkan Syawal itu adalah sunnah. Ya, maka wajib hukumnya didulukan dibanding dengan sunnah. Sedangkan pendapat beberapa ulama, jika didapati bahwa nanti dia tidak bisa mendapatkan Syawal, ya, akibat halangan ini, ya, bukan karena kemalasan, maka boleh, ya, mendulukan puasa Syawal dulu baru dengan puasa sunnah, dengan syarat, ya, tadi bahwa dia sudah tidak punya waktu lagi, ya, untuk puasa Syawal. Dirasakan mungkin tidak bisa lagi nih dapat puasa Syawal, ya. Jadi dia utamakan puasa Syawal dulu baru mengqadha puasa. Hari ini kita akan belajar tentang hadis ke-39, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan dipaksa. Nah, itu dimaafkan oleh Allah. Jadi hari ini kita tradisi di bangsa Indonesia itu sering kalau Lebaran sering minta maaf, ya, minta maaf. Ya, walaupun harusnya minta maaf itu tidak harus menunggu Lebaran. Ya, setiap saat bila kita berbuat salah terhadap manusia, terhadap Allah, langsung istighfar dan meminta maaf pada manusia. Jadi tidak perlu menunggu Lebaran baru minta maaf. Tetapi itu suatu tradisi yang baik, ya, bahwa kita jika ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tidak sengaja atau kita tidak tahu dan orang itu merasakan, ya, perbuatan kita itu, maka di hari fitri inilah kita bisa meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi manfaatkan dengan baik, ya, lewat medsos atau lewat langsung berkunjung silaturahmi, ya, atau telepon, ya, manfaatkan dengan baik. Hadis ke-39, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah, saya melihat, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, innallaha tajawaza li, Allah itu memaafkan terhadapku, an ummati, dari setiap umatku, khotoan, ya, kesalahan yang tidak disengaja, wa nisyana, dan karena lupa, wa mastukrihu alaiha, jadi dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhuma, dan dihasankan, diriwayatkan di Ibnu Majah dan Baihaqi dan selain juga keduanya. Jadi ada beberapa riwayat juga yang sama selain Ibnu Majah dan Baihaqi itu meriwayatkan dengan teks hadis yang sama. Di sini dijelaskan ada misalnya Daruqutni, kemudian Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan di umat Islam setelah Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesalahan-kesalahan yang lupa, tidak disengaja dan dipaksakan itu dihapus dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat-syarat khusus, ya. Nah, kenapa syariat ini ada? Karena di zaman dulu, ya, di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, ada kisah yang diceritakan bahwa ada dua orang yang soleh, ya, yang soleh, yang dia melewati di sebuah kerajaan yang dia itu menyembah berhala. Nah, dua orang ini melewati situ dan tertangkap, dirahasia, ditangkap dan disuruh menyembelih sebuah korban atau sesembahan,
ya kepada berhala yang mereka sembah. Nah, dua orang itu dipanggil, disidang, dan dipaksa untuk menyerahkan sesembahan. Ya, pemuda yang satu itu dia menolak dengan tegas karena dia percaya bahwa sesembahan itu hanya untuk Allah, bukan untuk berhala. Nah, ketika mendengar itu, raja itu marah besar, ya, tidak mau menaati perintah raja dan akhirnya dipenggal. Dan dalam riwayat itu dikatakan bahwa pemuda ini dengan mempertahankan tauhidnya dia masuk ke dalam surga. Sedangkan pemuda satunya, ya, dengan sedikit ketakutan, ya, akhirnya dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Nah, raja itu mengatakan, apapun kau bisa persembahkan, ya, persembahkanlah sesuatu apapun yang kamu miliki, walaupun itu hanya seekor lalat. Nah, ketika ada lalat di depannya, mungkin yang sudah mati begitu ya, dipersembahkan pada berhala ini, ya. Walaupun sebenarnya dua orang ini sama-sama soleh, ya. Nah, tapi dijelaskan di situ bahwa akhirnya pemuda yang kedua ini mempersembahkan sesembahan kepada berhala dan meninggal saat itu. Dan diceritakan bahwa dia berada di dalam neraka. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebelum syariat Rasulullah ini, ya, ada hal-hal yang Allah tidak maafkan. Tapi setelah syariat Muhammad ini bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Bahwa ada hal-hal yang kita dilakukan tidak dengan sengaja atau dipaksa, itu dimaafkan oleh Allah. Kalian pernah Ustadz ceritain tentang dalam sirah nabawiyah tentang sahabat Rasulullah namanya Yasir, ya. Ya, Yasir, ya. Jadi dia sempat, ya, disiksa oleh keluarga Yasir, sempat disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ya, dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata syirik, ya. Dan akhirnya Yasir meninggal, ya, ibunya meninggal. Nah, anaknya si Ammar ini tidak sengaja dia menyebut nama berhala-berhala yang sebelumnya mereka sembah, Lata, Uzza, Manaf, Hubal, ya. Dan karena begitu besar siksaannya, ya, kita ini kalau zaman sekarang ini belum teruji nih keimanannya, ya. Seandainya kita ditangkap kemudian disiksa itu bisa macam-macam, ya, disobek-sobek atau di mana, belum tentu keimanan kita juga kuat di situ, ya. Makanya salah satu sahabat itu, ya, si Ammar tidak sengaja mengucapkan Lata, Uzza, ya, walaupun hatinya sangat tidak suka gitu, ya, dengan pengucapan itu. Nah, setelah tersiksa gitu, dia mengucapkan itu, berhenti siksaan orang kafir, dia menangis sejadi-jadinya. Dan hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan keluarlah, ya, dari kejadian itu surat An-Nahl ayat 106, dikatakan di situ, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi orang yang dipaksa oleh orang kafir padahal hatinya tetap dalam keimanan, maka dia tidak berdosa, ya. Jadi ada hal-hal dari peristiwa itu dan firman Allah bahwa bila kita dalam keadaan dipaksa tetapi hati kita masih tetap iman, masih tetap memegang teguh keimanan kita, maka dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nahl itu, Allah akan memaafkan kita. Makanya tadi Ustadz sudah berdoa, ya, di dalam surat Al-Baqarah,
Ya, ayat terakhir 286, Rabbana la tu'ahidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami, ya, jika kami lupa atau dalam suatu kesalahan yang tidak disengaja. Jadi Allah memang Maha Pengampun, Maha Rahmat, ya, terhadap kesalahan hambanya. La yukallifullahu nafsan. Allah itu tidak memberatkan segala sesuatu yang berat terhadap hambanya. Jadi manfaatkan ini dengan baik, ya. Apabila kita berbuat kesalahan yang kita tidak sengaja atau dipaksa oleh suatu penguasa yang kita tidak bisa menolak, maka Allah memaafkan kesalahan itu, ya. Diimbangilah kalian dengan banyak bertaubat dan beristighfar. Yang kedua, kalau kita lupa, ya, ada ulama yang mensyaratkan, ya, tidak hanya lupa saja, tapi dia harus memenuhi kewajiban itu. Contoh, kalau dalam sholat, misalnya kita sholat nih, ya, kita lupa, ya, misalnya kita belum berwudu, ya, kita sudah sholat kemudian belum berwudu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan jika seandainya kita ingat ketika sholat sudah selesai? Maka ulama mengatakan ulangi sholatnya, berwudu kembali kemudian sholat, ya. Atau misalnya kita berpuasa, ya, berpuasa kemudian kita lupa, ya, makan atau minum, ya, dan kita ingat setelah berpuasa berminum itu, akhirnya Allah mengatakan, ya, boleh langsung melanjutkan puasanya, ya. Atau kita ketika sholat ada hadas, tidak tahu nih, ya, sholatnya beberapa ulama mengatakan sah, ya. Nah, itu jadi tidak perlu mengulangi karena tidak ada kesengajaan. Nah, itu pernah dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah sedang sholat, kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa di sendalku, di terompahku ada kotoran, tapi Rasulullah tidak mengulangi sholatnya itu. Jadi artinya ada beberapa kasus-kasus yang kita harus mengulangi, ada beberapa kasus-kasus yang tidak usah mengulangi, artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa kasus yang dia itu melanggar, ya, sesuatu yang lupa atau disengaja, ya, yang tidak disengaja, tapi dia harus membayar diat. Contoh, diat itu apa? Diat itu adalah kafarat, artinya denda. Contoh, misalnya kita berburu di hutan, ya, atau kita melempar sesuatu, ya, dan kebetulan yang kita buru, ya, meleset, atau kita tembak atau kita lempar itu meleset dan mengenai muslim yang lain. Sedangkan hukum muslim membunuh yang lain itu tidak boleh, ya, haram. Nah, tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan di situ bahwa ketika seseorang itu membunuh muslim yang lain secara tidak sengaja, maka, ya, Allah memaafkannya dan dia harus membayar kafarat atau denda terhadap orang yang dibunuhnya. Dendanya berapa? Ya, tergantung dari keluarganya yang terbunuh. Ya, ini dalam surat Al-Maidah ayat 95. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mislu ma qatala minan na'. Jadi barang siapa di antara kalian itu membunuh, ya, dengan tidak sengaja, maka dendanya adalah mengganti hewan ternak yang sepadan dengan buruannya tadi, ya. Jadi kisos ketika membunuh walaupun itu tidak sengaja tetap ditegakkan, membayar dendanya. Ada yang membebaskan setara dengan membebaskan satu orang budak. Jadi seperti itu, ya.
Sedangkan yang ketiga, selain lupa kemudian dipaksa, yang ketiga adalah ketidaksengajaan. Ya, ketidaksengajaan yang kita tidak inginkan atau kita lupa, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja hari ini ya yang Ustadz mau berikan ya sesuatu untuk kalian. Ya, tetaplah kalian itu berbuat baik kepada manusia agar kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari raya ini ya. Berbuat baiklah kepada orang tua, saudara-saudara, ya, memberi makan, kemudian memaafkan satu sama lain ya, karena al-insan itu tidak lepas dari khata, kesalahan dan dosa. Nah, ini berlapang dadalah kalian semua di rumah. Bila ada teman-teman kalian yang pernah menyakiti, maafkanlah, walaupun itu sangat berat buat kalian. Tapi ingatlah, Allah aja yang tersakiti terus ya dengan perbuatan manusia itu selalu memaafkan hamba-hambanya. Ya, walaupun kata Allah, hambaku tuh datang dengan dosa sepenuh gunung, maka bila dia datang dengan berserah diri dan bertaubat kepadaku, maka ampunanku jauh lebih besar daripada dosa-dosanya. Jadi Ustadz secara khusus ingin menyampaikan bahwa ya, bulan Syawal ini adalah bulan yang terbaik untuk kalian semua. Tingkatkanlah ibadah, tingkatkanlah ketaatan kalian, sehingga Allah itu menjadi pemaaf buat kita semua. Yang kedua ya, ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya, bahwa sesuatu yang bersifat lupa, sesuatu yang bersifat dipaksakan, dan sesuatu yang itu ketidaksengajaan, maka Allah sudah memaafkan kalian. Tapi dengan syarat bahwa kalian tetap dalam koridor keimanan ya, ibadah kepada Allah, dan yakin tidak lepas tauhidnya ya dengan adanya kesalahan, kelupaan atau paksaan tadi. Insya Allah akan memaafkan kalian. Dan jangan lupa banyak-banyaklah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasyina akhtana. Ya Allah, ampunilah, jangan hukum kami ya apabila kami melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Mintalah perlindungan Allah, selalu banyak berdoa. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang diridhoi, yang disayangi terus hingga yaumil akhir, hingga nanti di akhirat kita bersama-sama di surganya Allah. Itu saja yang Ustadz mau berikan, insya Allah ya. Aku lu qauli hadza wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.